Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita masuk ke manajemen satuan pendidikan menengah. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Yang pertama, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, method, mesin, market, minute, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Apapun yang menjadi ruang lingkup manajemen pendidikan diantaranya yaitu ruang lingkup menurut wilayah kerja, ruang lingkup menurut objek garapan, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya, dan menurut pelaksanaannya. Tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua atau B, pengorganisasian dan koordinasi. C, pelaksanaan. D, pengendalian. Manajemen pendidikan yang baik itu adalah yang mempunyai perencanaan untuk maju dan berkembang tertuju pada tujuannya. Adanya pengorganisasian sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara individu atau kelompok dalam manajemen pendidikan tersebut. Adanya pelaksanaan actuating, yaitu lebih menekankan pada sebuah kegiatan yang berhubungan langsung dengan individu dalam organisasi. Terakhir yaitu pengawasan, di mana adanya sebuah pengawasan dari sebuah pelaksanaan yang telah dilakukan agar dapat terarahnya dengan konsisten sebuah kegiatan yang telah dilakukan. 2. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan peraturan suatu kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang berdasarkan kurikulum yang ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional ataupun Kementerian Agama. Konsep manajemen pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, membelajarkan siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan. Tujuan pokok mempelajari manajemen pembelajaran adalah untuk memperoleh cara, teknik, dan metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisiensi. Nah, selanjutnya, tahap-tahap manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di sini maksudnya adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu
yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilakukan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa yang tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Agar dapat pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, untuk itu guru perlu menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran, antara lainnya menentukan alokasi waktu, dan minggu efektif, kemudian menyusun program tahunan atau prota, kemudian menyusun program semester atau promes, menyusun silabus pembelajaran, dan terakhir menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pembelajaran ini, pengajaran adalah interaksi guru dengan murid atau siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam fungsi pelaksanaan, ini memuat kegiatan pengelolaan dan kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dan pengelolaan peserta didik. Kemudian, dua jenis pengelolaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Pengelolaan kelas dan peserta didik. Menurut Nana Sujana yang dikutip oleh Suryo Broto, pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi pentahapan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap pra-instruksional. Yang kedua tahap instruksional. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Oke, selanjutnya pengelolaan guru. Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. Guru adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran atau penilaian. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan dan Gerald W. Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan evaluasi pembelajaran menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. Kemudian, A. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat
Keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. D. Evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran merupakan untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara keseluruhan, yakni dari mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, yang keempat, pengawasan. A. Pemantauan. Maksudnya di sini pemantauan ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Kemudian yang B, supervisi. Supervisi pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Kemudian C, evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara 1. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. 2. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, D. Pelaporan yang keempat. Laporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir, tindak lanjut. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, manajemen personel. Manajemen personel atau personalia adalah manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, serta seleksi pegawai, uraian tugas, pendidikan, pengembangan dan pelatihan, serta memelihara sumber daya manusia agar bisa membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan perusahaan, individu, ataupun tujuan masyarakat. Pada sekolah menengah, sampai saat ini personalia edukatif terdiri atas guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Personalia non-edukatif terdiri dari pesuruh dan penjaga sekolah. Di sekolah menengah yang terpencil seringkali personalia ini tidak ada. Demikian tidak ada wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha di sekolah menengah yang terpencil ini. Tugas-tugas mereka seringkali dirangkap oleh kepala sekolah atau guru. Jadi untuk manajemen personalia di sekolah-sekolah yang terpencil ini masih sangat minim sekali. Empat, manajemen pembiayaan. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran, sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pengeluaran untuk tata usaha sekolah. 3, pemeliharaan sarana prasarana sekolah.
4. Kesejahteraan pegawai. 5. Administrasi. 6. Pembinaan teknis edukatif. 7. Pendataan. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lainnya, sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai unsur setiap tahunnya dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur, jadi rutin ya. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Misalnya berbelanja ATK, spidol, penghapus, pena, kertas, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan. Bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat diharapkan dengan menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif, serta kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun siswa atau murid yang berada di sekolah. Di samping itu juga, tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pelajar. Standar sarana dan prasarana misalnya lokasi atau tempat, apakah lokasinya berada di tempat yang strategis atau tempatnya berada di pinggiran. Kemudian bangunan sekolah, apakah layak memadai bangunan sekolah ini, atau sudah reyotkah, atau sudah tidak bagus lagi. Kemudian lapangan olahraga. Nah, ini yang sangat urgent, yang sangat penting sekali, lapangan olahraga, karena setiap siswa atau murid itu membutuhkan lapangan olahraga untuk kegiatan berolahraganya. Kenapa? Karena dengan adanya lapangan olahraga, maka setiap atau semua siswa atau murid tersebut dapat berolahraga. Nah, seandainya apabila lapangan olahraga ini hanya minim, kecil, apakah bisa siswa atau murid tersebut untuk berolahraga dengan lapangan yang minim tersebut? Nah, kemudian lapangan ini merupakan juga ajang promosi untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Apabila nanti ada kegiatan imtak atau ada kegiatan olahraga bulu tangkis atau bermain basket, bermain tarik tambang dan lain sebagainya, otomatis membutuhkan lapangan. Nah, di situ dapat dapat membuat kita untuk ajang promosi sekolah kita dengan ya kegiatan-kegiatan yang ada. Apalagi sekarang untuk promosi ini sudah tidak susah, sudah tidak perlu kita langsung dari pintu ke pintu, cukup dengan ya sosial media. Maka untuk promosi ini akan memudahkan sekolah-sekolah tersebut. Kemudian uang dan lain sebagainya. Jadi sarana prasarana uang juga ya. Kemudian sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya.
Nah, ini dia yang paling penting ya, yang merupakan menjadi jantungnya sekolah itu harus memiliki perpustakaan. Karena dengan memiliki perpustakaan ini, otomatis setiap siswa atau murid itu dia akan berkunjung ke perpustakaan, melihat, membaca, kemudian dapat menambah ilmunya. Oke, next, lanjut. Menurut Munir, pada tahun 2006, sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan. Misalnya tempat tidur, toilet, tempat sampah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang keenam, manajemen hubungan dengan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Jadi, humas adalah hubungan masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu. Dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan atau lazim disebut sebagai khalayak atau publik. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi. Karena mulai dari aktivitas program humas, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tidak terlepas dari dukungan, serta kepercayaan citra positif dari masyarakat. Pada prinsipnya secara struktural, fungsi humas dalam organisasi merupakan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. 7. Isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan menengah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menguraikan lebih lanjut tentang 4 agenda utama bidang pendidikan yang diangkat dalam G20 tahun ini. Yang pertama itu kualitas pendidikan untuk semua, Universal Quality Education. Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua golongan. Jadi pendidikan ini inklusif untuk hal yang sangat luas, bukan hanya buat anak disabilitas, tapi juga kelompok-kelompok marginal yang rentan. Komitmen tersebut juga menggarisbawahi keselarasan Indonesia dengan Sustainable Development Goal SDG 4 tahun 2030 dalam hal tujuan pendidikan global bahwa dunia perlu memulihkan sektor pendidikan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua, teknologi digital dalam pendidikan, digital technology in education, bahwa telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Pada isu ini, Indonesia ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan.
Ketiga, solidaritas dan kemitraan, solidarity and partnership. Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok yang dikaitkan dengan budaya gotong royong. Jadi, gotong royong ini kan kearifan budaya Indonesia, di mana jika kita melihat masalah di komunitas kita, dan meskipun itu bukan masalah kita, tapi kita tetap harus bantu. Jadi, budaya ini juga ingin kita tonjolkan sekaligus mengangkat budaya Indonesia yang bisa kita tawarkan untuk jadi solusi dalam konteks reimagining for the future. Yang keempat, masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. The future of work post COVID-19. Bahwa kebutuhan dunia, khususnya dunia kerja pasca COVID-19 telah berubah. Oleh karena itu, dunia harus menata kembali bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia masa depan. Mudah-mudahan empat isu ini bisa kita kawal dan dapat dilakukan tanggapan yang sangat baik dari berbagai negara yang sudah memberikan pandangan. Umumnya mereka melihat empat isu ini sangat relevan dan akan kita lihat lagi. Mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah kesepakatan antara menteri-menteri pendidikan tentang apa yang bisa kita lakukan atau call to action dalam menyikapi kondisi untuk recover together, penyembuhannya kembali, and recover stronger. Demikian perkuliahan atau materi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti untuk pertanyaannya bisa kamu jawab di kolom komentar YouTube Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.